Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Kemot 165 Ragam Kisah. Dan semoga kondisi teman-teman semua dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman semua, di episode kali ini saya ingin berbagi tentang sepenggal kisah dua legendaris Banten, yaitu Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju. Dua sosok ini memiliki kontribusi besar bagi Banten itu sendiri, baik di era penyebaran Islam dan juga di era pemerintahan Banten periode awal. Tapi sebelum kita menyimak bersama-sama mengenai Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju, saya ingatkan untuk teman-teman semua yang belum subscribe, segera subscribe dan berikan like dan komen yang positif. Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Kisah. Ya teman-teman, Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju adalah dua sosok yang tidak bisa dilupakan dalam keberadaan sejarah berdirinya negeri Wuhanten atau Banten. Kedua sosok ini memiliki peranan dalam masa-masa syiar Islam dan pemerintahan Banten. Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju bahu-membahu dalam menyokong penuh perjuangan Maulana Hasanuddin yang menjadi penguasa pertama yang dijuluki oleh para ajar Banten saat itu dengan julukan Pandita Ratu Ing Tanah Banten. Dan Maulana Hasanuddin juga disebut sebagai Pucuk Umun. Dikutip dari Babat Sandiaman yang ditulis pada abad 17 di era Banten kepemimpinan Sultan Abu Masin. Dalam babat tersebut dituliskan Maulana Hasanuddin adalah ajar sakabeh angandika kaula sakabeh anut tuan Harya Pucuk Umun, yang dalam bahasa Indonesia berarti para ajar berkata kami semua ikut tuan wahai Pucuk Umun. Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju bertemu dengan Pangeran Hasanuddin yang saat itu tengah melanjutkan perjalanan menuju ke Wuhanten. Pada saat itu Pangeran Hasanuddin sampai di Wuhanten Girang di waktu asar. Saat hendak berwudu di Kali Dalung, muncullah dua orang yang keluar dari goa tempat pertapaannya. Dua orang itu adalah Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju, yang merupakan dua orang kakak beradik sepupuan. Ki Mas Jong merupakan kakak sepupu dari Ki Agus Ju, yang merupakan juga cucu-cucu dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Jayadewata Pamanarasa, Raja Pakuan Pajajaran. Ki Mas Jong adalah putra dari Prabu Junjunan atau Ki Jongjo atau Tumenggung Jaya Kusuma. Sementara Ki Agus Ju atau Agus Maulana putra dari Agus Juag Sepuh atau Tumenggung Jaya Menggala. Prabu Junjunan dan Prabu Juag Sepuh adalah putra dari Prabu Siliwangi Jayadewata Pamanarasa dari pernikahannya dengan istrinya yang bernama Dewi Palagan Anggris. Meskipun dari versi lain disebutkan bahwa Ki Mas Jong adalah putra dari Pucuk Umun Suranggana dan Ki Agus Ju putra dari Tumenggung Jaya Menggala yang ditugaskan sebagai Pucuk Umun dan wakilnya di Wuhanten Girang. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju adalah para ajar, putra dari Brahma. Dan nama lain Ki Mas Jong adalah Ajar Jong, sementara Ki Agus Ju adalah Ajar Ju. Namun dari semua versi ini memiliki kesamaan, yaitu Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju adalah cucu dari Prabu Siliwangi melalui istri Dewi Palagan Anggris. Dalam Babat Sandiaman ini disebutkan bahwa Prabu Junjunan, ayah dari Ki Mas Jong, dan Prabu Juag Sepuh, ayah dari Ki Agus Ju, merupakan
para tumenggung dari Pajajaran dan bertugas di Pajajaran, bukan di Wahanten. Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju diutus menjadi ajar di wilayah Wahanten, Girang. Di babat Sandiaman ini diceritakan, Ki Mas Jong serta Ki Agus Ju pada malam sebelumnya telah diberi isyarah akan bertemu dengan orang yang membawa agama Rasul. Orang yang membawa agama Rasul itu adalah masih kerabat. Karena Maulana Hasanuddin adalah putra Syarif Maulana Hidayatullah, putra dari Rara Santang. Dalam artian, Maulana Hasanuddin merupakan cucu dari Nyai Rara Santang atau yang berjuluk Saripah Mudaim, yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi melalui Nyai Ratu Subang Larang. Setelah Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju bertegur sapa dan saling mengenalkan diri, akhirnya Ki Mas Jong mempersilahkan mampir kepada Pangeran Hasanuddin di pertapaannya. Terjadilah diskusi di antara mereka, baik perihal silsilah dan juga keyakinan yang dibawa oleh Maulana Hasanuddin. Singkat kata, setelah Pangeran Hasanuddin menjelaskan perihal dirinya dan tugas yang diembannya untuk menyebarkan Islam, rupanya Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju pun mulai tertarik dan ingin sekali mengikuti ajaran yang dibawa Maulana Hasanuddin. Bermula dari isyarah yang diterima keduanya dan melalui penjelasan Maulana Hasanuddin, maka kedua orang ini mantap untuk bersyahadat dibimbing oleh Pangeran Hasanuddin. Dari sejak itulah, Ki Mas Jong dan Agus Ju menjadi pengikut setia Maulana Hasanuddin. Perlu diketahui, pada saat pertemuan itu, usia Maulana Hasanuddin berumur 15 tahun. Menurut catatan, Maulana Hasanuddin lahir pada tahun 1478 atau 1479, wafat pada tahun 1570. Sementara Mas Jong berusia 30 tahun dan Agus Ju berusia 25 tahun. Nah, jika diasumsikan kelahiran Maulana Hasanuddin tahun 1478, maka pertemuan itu terjadi pada tahun 1493. Dan jika merujuk tahun kelahiran Maulana Hasanuddin, maka Ki Mas Jong lahir pada tahun 1463 dan Ki Agus Ju berarti tahun 1468. Mas Jong dan Agus Ju terus mengikuti Maulana Hasanuddin hingga akhirnya Maulana Hasanuddin menjadi raja atau penguasa Banten. Dan Ki Mas Jong beserta Ki Agus Ju diangkat menjadi patih atau mangkubumi dan wakil patih. Dan keduanya juga merupakan penasehat bagi Maulana Hasanuddin. Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju dianugerahi usia yang panjang, hingga pada saat Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 dan digantikan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf, jabatan Ki Mas Jong dan Agus Ju masih tetap sama, yaitu sebagai mangkubumi dan wakil mangkubumi merangkap sebagai penasehat. Ki Mas Jong wafat 4 tahun sebelum penyerangan Maulana Yusuf ke Pajajaran, dan Ki Agus Ju wafat 2 tahun setelah Ki Mas Jong. Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju ini wafat sebelum penyerangan Banten ke Pajajaran tahun 1579. Yang kala itu Pakuan Pajajaran dipimpin oleh Prabu Nilakendra dan putra mahkotanya adalah Pangeran Ragamulya atau Prabu Surya Kencana. Jika merujuk pada tahun keruntuhan Pakuan Pajajaran pada tahun 1579 dan wafatnya Ki Mas Jong 4 tahun sebelum penyerangan, maka berarti Ki Mas Jong wafat pada tahun 1575. Itu berarti usianya 112 tahun. Dan Ki Agus Ju berarti wafat pada usia 109 di tahun 1577. Maulana Yusuflah yang menertibkan gelar keturunan di Banten, termasuk juga gelar Permas dan Nyimas yang berasal dari keturunan Ki Mas Jong, serta gelar Agus dan Siti dari jalur keturunan Ki Agus Ju. Kedua tokoh ini dimakamkan di wilayah Banten Girang, tepatnya di wilayah Sempu saat ini. Demikianlah sepenggal kisah tentang perjalanan Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju, yang tentu saja kisah ini masih jauh dari kata memuaskan, karena literatur mengenai Mas Jong dan Agus Ju masih sangat minim.
Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kedua legenda tokoh ini, Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju, telah berkontribusi besar dalam penyebaran Islam di Banten dan di periode awal berdirinya Banten di bawah kepemimpinan Maulana Hasanuddin. Kedua tokoh inilah yang terus mendampingi Maulana Hasanuddin selama menjalankan tugas baik sebagai ulama maupun pemimpin di Banten atau Banten. Terima kasih sudah menonton. Saya harap teman-teman bisa memberikan pendapatnya di kolom komentar untuk melengkapi kisah-kisah dari Ki Mas Jong. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ragam kisah.